Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Maxwell telah berhasil menemukan tempat persembunyian Levi dan Sherir, duel antara kesatria naga biru dan tentara bayaran pun tak bisa dihindari. Setelah memperhatikan gaya bertarung Maxwell, Levi merasa aneh dengan senjata yang digunakan Maxwell, karena ia jarang sekali melihat pengguna iter menggunakan tameng dan pedang. Akan tetapi ia baru ingat kalau di sekolah ilmu pedang ada satu yang menggunakan teknik seperti itu di era 4 pendekar pedang hebat. Setelahnya Maxwell langsung melesat maju ke arah Levi. Terlihat Levi menyambut serangan itu tanpa berniat menghindar. Tanpa diduga Maxwell menggunakan tamengnya untuk menahan dan mengunci serangan Levi. Terlihat Levi begitu kewalahan karena ia merasa kalau tameng itu seolah mendorong pedangnya menjauh. Dan rupanya bukan hanya pedangnya, Maxwell juga melapisi tameng miliknya dengan iter. Tiba-tiba saja Maxwell melonggarkan pertahanannya yang membuat Levi kehilangan keseimbangan. Melihat Levi telah kehilangan pijakannya, Maxwell telah bersiap melakukan serangan keduanya. Levi yang melihatnya tidak tinggal diam, ia langsung mengubah arah serangannya dan menyerang dari samping. Maxwell yang melihatnya begitu terkejut karena Levi mengubah arah serangannya. Akan tetapi Maxwell langsung menahan serangan itu dengan tameng miliknya dan langsung melakukan serangan balik ke arah bahu Levi. Dengan cepat Levi langsung melompat ke belakang untuk menghindari serangan lanjutan dari Maxwell. Dengan percaya diri Maxwell mengatakan kalau teknik yang dia gunakan adalah teknik pertahanan paling tangguh. Dan teknik ini bernama ilmu pedang raksasa. Maxwell juga memberitahu kalau Levi harus berterima kasih kepadanya karena ia telah memperlihatkan teknik ini di depan tentara bayaran seperti Levi. Dan terlihat juga secara perlahan perban merah yang menutupi lengan Levi mulai terbuka. Sontak Maxwell begitu terkejut setelah melihat tanda yang berada di bahu Levi, dan rupanya itu adalah sebuah stigma. Dengan sangat panik Maxwell bertanya mengapa seorang tentara bayaran rendahan seperti Levi memiliki simbol itu. Dengan santai Levi menjawab kalau dia tidak akan heran jika seorang kesatria seperti Maxwell mengetahui simbol ini. Ia juga memberitahu kalau stigma ini milik sang ilmu pedang petir Kroid. Dengan cepat Levi langsung melesat maju ke arah Maxwell. Maxwell yang melihatnya bergumam, "Aku harus tetap tenang. Entah kenapa lawan menyerang dengan teknik pedang sederhana. Di level ini aku bisa menahannya dengan pertahanan raksasa. Yang penting adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kelemahan musuh," gumamnya. Dan terlihat dengan sorot mata membunuh Levi telah bersiap menyerang Maxwell dengan kekuatan iter miliknya. Dengan sigap Maxwell langsung menahan serangan itu dengan tamengnya. Lalu sambil tersenyum Maxwell mengatakan, "Bukannya aku memilih untuk tidak menggunakan ilmu pedang petir. Tapi aku tidak bisa, karena stigma itu belum selesai. Selama aku belajar di luar negeri di Kekaisaran, aku sudah banyak berduel tak terhitung berapa kali dengan keponakan Duke of Kroid. Meski begitu aku tidak bisa mengalahkannya bahkan sekali saja. Setelah menerima lebih banyak serangan pedang dibandingkan orang lain, aku bisa mengenali pola di lenganku. Jika aku tidak bisa menggunakan ilmu pedang petir maka aku hanya biasa saja," ucapnya. Dan karena Maxwell lengah, Levi berhasil mencengkram tameng miliknya dan langsung mendorongnya ke bawah sehingga tameng itu langsung tertancap ke tanah. Dengan cepat Levi langsung menendang wajah Maxwell begitu kuat, yang membuatnya langsung terpental dan membentur tembok dengan sangat keras. Levi langsung berlari ke arah Maxwell dan menancapkan pedangnya ke samping leher Maxwell. Lalu Levi memberitahu kalau ia sudah cukup mendengar Maxwell berulang kali mengucapkan teknik pedang petir. Ia juga melanjutkan kalau Maxwell hanya mengandalkan teknik dan fondasi yang sangat lemah. Dan itulah sebabnya mengapa Maxwell sangat lemah. Levi juga mengungkapkan kalau dia bisa saja memenggal Maxwell kapanpun ia mau. Namun Levi menyadari kalau dia hanyalah ahli pedang sewaan saat ini. Ucapnya sambil melirik ke arah Sherir. Jelas Sherir begitu kaget karena Levi menyadari keberadaannya. Levi langsung bertanya kepada Sherir apa yang harus Levi lakukan kepada Maxwell. Ia juga menyuruh Sherir untuk mengucapkan sesuatu dan jangan menonton saja. Dengan gemetaran Sherir menjawab kalau dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia takut kalau keputusan yang dia buat malah menjadi sebuah kesalahan. Namun Sherir memberitahu kalau Maxwell juga adalah salah satu dari kesatria kerajaan, akan tetapi Levi langsung memotong perkataan Sherir. Ia juga mengatakan kalau Sherir terlalu banyak omong. Dengan kesal Levi mengatakan, "Kau terlalu banyak berpikir. Aku bantu sedikit untuk kali ini saja. Kau berencana untuk mengucapkan harapan palsu kan? Akan ku dengarkan satu atau dua kata," ucapnya. Maxwell mulai tersenyum menyeringai setelah melihat keraguan dari Putri Sherir. Ia juga mengatakan, "Putri, apa yang kau lakukan? Tentara bayaran yang tidak sopan ini berniat membunuh kesatriamu. Bukankah kau bilang kalau aku adalah warga Ksatria juga? Apakah kau akan terus berdiri di sana dan melihat leherku disayat? Hei dasar jalang, putri menyebalkan, lakukan sesuatu." Levi yang mendengar hinaan itu langsung memenggal kepala Maxwell.
Ia juga meminta Sheryl untuk tidak mendengarnya. Jelas Sheryl begitu kaget melihat Levi memenggal kepala Maxwell di depan matanya. Bahkan kepala itu terjatuh tepat di depan Sheryl. Sheryl langsung terjatuh dan sangat syok melihat kejadian itu. Levi yang melihat ekspresi Sheryl bertanya, apakah Sheryl takut? Atau apakah itu rasa bersalah? Dengan tegas Levi memberitahu kalau keputusan ini murni dibuat oleh dirinya sendiri. Dan entah itu keputusan Sheryl atau bukan, Levi meyakinkan kalau tidak ada yang terluka di situasi ini. Sontak Sheryl langsung terdiam setelah Levi mengatakan hal tersebut. Lalu Sheryl mengatakan, aku juga menyadari semua itu. Kukira hanya dengan berbuat baik saja sudah cukup. Tetapi itu saja tidak menarik perhatianmu. Ucapnya, Levi yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas. Lalu Levi mengatakan kalau dia hanya ingin menyelesaikan masalah dengan arah yang ideal. Sheryl yang mendengar itu menjawab kalau sejak awal ia mengira semua orang akan mengerti jika dirinya berbicara dengan hati yang tulus. Tapi Sheryl menyadari kalau semua itu tidak lain atas keegoisannya sendiri yang terus berpikir kalau semua masalah bisa diatasi dengan mudah. Levi yang mendengarnya tidak mampu menjawab perkataan Sheryl. Lalu Levi menggendong tubuh Sheryl. Jelas Sheryl begitu kaget dan bertanya apa yang Levi lakukan sambil meminta untuk diturunkan. Namun Levi mengatakan, apa gunanya merajuk seperti itu? Kita perlu menyelesaikan masalah yang mendesak terlebih dahulu. Sesuai apa yang dikatakan pria tadi, sepertinya mereka mengirim orang menuju tahanan yang melarikan diri. Jelas Sheryl begitu kaget karena dia menyadari kalau orang-orang sedang dalam bahaya. Lalu Levi melanjutkan, kali ini pertanyaannya sangat mudah. Selamatkan mereka atau meninggalkan mereka. Ucapnya, jelas Sheryl yang mendengar pertanyaan bodoh itu menjawab kalau keputusannya sudah jelas kalau dia akan menyelamatkan mereka semua. Lalu Levi mengingatkan Sheryl kembali kalau bukankah mereka berniat menyakiti Sheryl? Sheryl yang mendengarnya menjawab, meski jika itu benar, karena alasan mereka meninggalkanku aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Levi yang mendengarnya hanya bisa menghela nafas sambil bergumam. Dia memiliki seperangkat nilai yang tinggi. Dia hanya belum menemukan dirinya dengan benar. Mungkin dia butuh seseorang untuk membimbingnya. Lalu Levi mengatakan, mari kita lakukan seperti ini mulai sekarang. Pertama, kita akan mengakhiri kekhawatiran kita dalam batas-batas hati kita. Kedua, jika kau ragu-ragu minta tolonglah. Jangan membawa semuanya sendiri seperti orang bodoh. Sheryl langsung menyetujui saran dari Levi sambil berterima kasih kepadanya. Namun ia juga mengeluhkan cara Levi membawanya yang terlihat seperti membawa seekor kambing. Lalu scene berpindah di luar kota Istana Kshatriya. Terlihat telah terjadi kekacauan di sana. Para tentara bayaran terus memburu orang-orang di sana. Sambil mengacungkan pedang ke leher tangkapannya, tentara itu memberitahu jika pria itu ingin hidup maka berikan dia sesuatu yang sangat berharga. Maka ia akan melepaskannya. Namun pria itu menjawab kalau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan. Si tentara yang mendengarnya langsung mendekatkan pedangnya ke arah leher pria itu. Jelas si pria begitu panik melihat pedang itu akan menyayat lehernya. Namun untungnya Levi dan Sheryl datang di waktu yang tepat. Sheryl juga meminta para tentara itu untuk menghentikan aksi mereka semua. Para tentara itu hanya bengong melihat kedatangan mereka berdua. Dengan marah Sheryl mengatakan, beraninya kalian menyiksa rakyatku. Kalian akan membayar semua itu. Sambil tersenyum Sheryl memberitahu kalau yang akan membalas perbuatan mereka bukan dirinya namun Levi. Levi yang melihat Sheryl begitu kebingungan karena mental Sheryl pulih dengan sangat cepat. Semua tentara begitu panik. Karena mereka tahu kalau pria di depan mereka adalah Levi tentara terbaik. Setelah mendengar keributan itu, pemimpin mereka akhirnya datang. Ia juga bertanya kepada Levi, apa kau juga mendapat komisi di sini? Tapi sayang sekali, kami yang tiba pertama, jadi kau minggirlah. Lalu tak lama Levi melemparkan sekantung uang kepada pria itu. Sambil tersenyum Levi mengatakan, apa ini biaya penalti? Jika kau membukanya sikapmu mungkin akan berubah, ucapnya. Oke cuy, cukup sekian dulu. Ceritanya makin menarik, ditambah lagi kita sudah tahu rahasia di balik perban merah yang selalu ditutupi oleh Levi, tapi Mimin masih penasaran dengan seorang ahli pedang dari Kroid. Apakah orang itu yang mengajari Levi dan memberikan stigma itu kepada Levi? Ya nanti semuanya akan terungkap, dan seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.